Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga dua nikmat yang sering banyak kita lupakan adalah nikmatnya kesempatan dan nikmatnya kesehatan. Tentu kesempatan ini, siapa sih di antara kita dalam hidup ini yang tidak ingin punya nilai, baik nilainya untuk diri sendiri, baik nilainya untuk masyarakat, baik nilainya untuk seluruh, dan juga tentunya bahkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu manusia ketika memiliki nilai, maka tentu penghargaan, apresiasi terhadapnya akan berarti. Maka ketika manusia tidak memiliki nilai, maka tentunya tidak ada harga, tidak ada apresiasi, penghormatan kepada dirinya. Maka tentu dalam hidup ini tidak boleh kita melupakan nilai-nilai. Tentunya nilai-nilai tersebut untuk mencapai kebahagiaan kita, bukan hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat. Maka tentu di antara kita berkaca kepada diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya sudah sejauh mana sih kita memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana juga kita bernilai di hadapan manusia. Karena tentu orang yang baik, orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat bagi orang lain itulah orang yang memiliki nilai. Orang yang bermanfaat untuk orang lain adalah sebaik-baiknya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang tidak memiliki nilai, seseorang jauh dari nilai-nilai, maka sesungguhnya dia sudah melepaskan dirinya terhadap apresiasi dan kebanggaan, bahkan kodratnya sebagai manusia. Pertama, tentu nilai kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, Allah memberikan keutamaan kepada manusia, Allah meninggikan derajat manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Artinya manusia memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ketika diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk sudah memiliki nilai, yang nilai tersebut tidak bisa tergantikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu apa sih sebetulnya nilai manusia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nilai yang sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai yang akan menyelamatkan manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas saja ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, maka wasiatnya cuma satu: usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat dengan ketakwaan. Dan tentunya ini bacaan, wasiat yang selalu diucapkan oleh para khotib ketika pelaksanaan salat Jumat. Maka bagian dari wasiat takwa adalah hal yang harus kita kerjakan, kita laksanakan ketika kita menjadi khotib dalam Jumat. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ketika manusia ingin tahu mana seseorang yang bernilai, mana seseorang yang tidak punya nilai, maka perbedaannya manusia yang memiliki nilai adalah memiliki ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki nilai artinya dia memiliki nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang ketika dia memiliki nilai derajat takwa di sisi Allah, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka itulah perbedaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu perbedaannya bukan sisi materi, perbedaannya bukan di sisi harta, perbedaannya bukan di sisi pangkat dan jabatan, bahkan kedudukan. Perbedaan manusia nilainya adalah di sisi Allah hanya ketakwaan. Maka kalau hari ini kita jauh dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini manusia jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya boleh dikatakan manusia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai ketakwaan ini sangat penting, sehingga manusia membedakan tentunya di hadapan Allah apakah derajatnya tinggi atau derajatnya rendah. Derajat di sinilah tentu derajatnya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa itu, nilai takwa itu seperti apa? Maka ketika kita mengambil definisi terkait tentang takwa, adalah imtitsalul awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki nilai ketakwaan, artinya memiliki nilai bagaimana dia menjalankan seluruh perintah Allah dan memiliki nilai menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di hadapan ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dibanding dengan yang lain kita memiliki kesempurnaan dari sisi bentuk, maka alangkah bentuk kita yang bagus, bentuk kita yang sudah lengkap, panca indera kita lengkap, tangan kita dengan bisa meraba, kaki kita dengan bisa berjalan, mulut kita dengan bisa bicara, dan semuanya panca indera yang Allah titipkan kepada kita, tentunya bukan hanya nilai kelengkapannya yang sempurnanya, namun tentunya haruslah memiliki nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ketika seseorang bisa saja lebih hina daripada binatang karena manusia tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini berlomba-lomba ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita goreskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita lelah, boleh jadi kita letih, boleh jadi kita payah melaksanakan aturan Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disitulah nilai kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kebahagiaan kita baik di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah memiliki nilai dan memiliki keutamaan, ya tentunya nilai ketakwaan yang kita raih, yang kita pegang sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.